Halo sahabat Adventure, selamat Hari Imlek tahun 2025. Semoga tahun baru ini membawa berkah dan keselamatan bagi kita semua ya. Kongsi Facai untuk semua sahabat Atma Yatra. Semoga kita semua diberikan berkah dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah. Ya, dan pada kesempatan hari ini yang sebelumnya mungkin teman-teman yang dekat sama saya udah pada nungguin ya. Sebelumnya saya janjikan saya mau buat video tentang informasi tentang tahun 2025 atau isi atau kita sebut tahun ular kayu. Nah, yang mana tahun ular kayu berunsur api daripada sio ularnya dan kayu yin gitu. Jadi disebut tahun ular kayu, kayunya kayu yin. Nah, sementara sejak 2024 kita itu memasuki periode baru. Periode berapa ya? Periode 9. Oh, periode 9. Periode 9. Kita periode baru nih sejak 2024 dan itu periode api. Oleh sebab itu, ini efeknya bukan hanya ke Indonesia tapi seluruh dunia. Unsur api menjadi sangat besar. Apalagi begitu kita mau masuk ke 2025, transisinya terlihat sekali. Nah, sebelumnya saya jelaskan dulu. Sebetulnya kalau kita melihat pergantian tahun itu, kita bukan lihat dari ini tanggal berapa hari ini? 29 Januari. 29 Januari. Imlek. Ya, Imlek. Kalau Imlek itu perayaan musim seminya. Oh, musim gitu. semi, ya. Jadi kalau kita bicara pergantian tahun, itu di Licun namanya. Resminya itu ya, di Licun tadi. Licun itu kita nanti sebetulnya mulainya itu 3 Februari ya kalau 3 nggak salah Februari, 10 malam. Berarti setelah itu baru mulai. Nah, itu baru masuk energi yang disebut ular kayu tadi. Oh, okay. Sebenarnya kita masih di tahun naga ini, masih di tahun naga kayu sekarang. Oke. Gitu. Berarti selama ini agak salah kaprah ya mungkin. Ya mungkin pergantian tahunnya. Kurang referensi, ya. kurang informasi. Sebetulnya kalau kita ngomong transisi, sekarang kan masih 2024, masih tahun naga kayu. Naga. Tapi efek dari tahun ularnya sudah kelihatan kan? Ya. Itulah yang disebut transisi energi. Dia pergerakan energinya sudah kita mulai dikasih kisi-kisi apa yang akan terjadi di tahun 2024. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita ngomong periode sama. Walaupun periode 9 atau periode api dimulai pada tahun 2024. Ini FYI itu berlangsung selama 20 tahun ya. Oh, 20 tahun 20 tahun. Berarti 2024 sampai 2044. Ya. Ya, kalau yang sebelumnya kan periode tanah itu 2003 sampai 2023. Ya. Nah, ini sedikit saya jelaskan tentang periode tanah. Periode tanah itu adalah periode spiritual. Sama, api pun spiritual, tapi spesifiknya kalau kita ngomong tanah itu lebih ke perilakunya. Tanah itu unsur spiritual yang ke arah ritual. Okay. Jadi apa yang kita bisa lihat yang paling gampang itu tentang konflik-konflik yang terjadi selama rentang 20 tahun itu sejak 2003 sampai 2023. Mostly tentang agama dan awal mula dari kasus-kasus terorisme. Walaupun pelaku teroris kita tidak bisa dalam artian menyalahkan satu agama tertentu, tidak. Tapi kan perbuatan itu dilandasi mengatasnamakan agama. Betul. Nah, itulah bentuk dari kejadian yang kita bisa ingat atau kita bisa saksikan saat itu saat sedang berjalannya energi dari periode tanah. Konflik-konfliknya juga tentang isu SARA, tentang konflik agama juga lagi-lagi antara agama. Antar agama. Betul. Atau mungkin. Tapi masih antara agama A dengan B waktu itu seperti itu kan. Terus juga munculnya istilah indigo paling populer juga di rentang tahun itu. Karena memang itu masanya kebangkitan. Kebangkitan spiritual ya. Iya, kebangkitan spiritual tapi masih sekian persen dari penduduk dunia waktu itu. Bertahap gitu. Mungkin ya. Iya, betul. Jadi waktu itu yang dibangkitkan masih kayak orang-orang yang menginfluence awal mulanya gitu, orang-orang yang memberi pengaruh. Jadi belum banyak, tapi katakan katakan satu kelompok itu ada 100 orang, tapi ada satu orang yang bangkit. Nah, satu orang ini mempengaruhi 99 orang lainnya gitu. Terus periode tanah ya kita juga bisa lihat kalau bicara bencana peristiwa pergerakan tanah itu, gempa bumi dan lain sebagainya itu luar biasa sekali. Tsunami juga di mana-mana, dan kalau saya nggak salah juga
Tsunami Aceh tahun berapa ya coba? Nah kan Tsunami Aceh itu 26 Desember 2004. Oh, 2004. Jadi itu tahun kedua dari awal periode tanah. Oh iya, benar-benar. Lalu ada lagi bumi dan tsunami juga yang besar itu di Bantul? Jepang waktu itu. Oh, Jepang. 2011. 2011. Iya. Oke. Tahu Masalah Pak Mas Munggu? gempa Bantul juga ya, itu tahun berapa ya? Iya. Kasih. Ya pokoknya efeknya kebanyakan tentang pergerakan dari lempeng bumi. Bumi. Oke, biar nggak kelamaan, saya mau langsung masuk ke membicarakan spesifik periode api ini ya. Ya, Lagi-lagi balik ke yang tadi saya bilang, transisi. transisi. Kita ini masuk transisi dari periode api kapan? Waktu COVID. Waktu COVID memang kita dipaksa diam. Ya. Dipaksa diam, nggak bergerak. But what happened? Walaupun tubuh kita tidak bergerak, tapi pikiran kita bergerak. Iya. Pikiran kita bergerak. Apa yang terjadi? Transisi teknologi. Betul. Jadi teknologi waktu itu berkembang sangat pesat. Iya. Sangat pesat. Influencer berkembang sangat pesat. Apalagi? Influencer juga terutama wanita. Termasuk produk-produk kecantikan. Jadi waktu itu kita diem, tapi kita akhirnya gini. Mungkin kalian yang di kota kurang relate ya. Kalian pernah mikir nggak orang-orang tua, orang-orang desa yang kurang begitu peduli dengan gadget? Saat itu mereka sudah mulai mau nggak mau main. Iya. Gitu loh. Termasuk awal mulanya orang belanja online besar-besaran ya, sampai yang tadinya kalian enggak, tapi kalian akhirnya mulai belanja online saat COVID. Karena orang kan nggak boleh bebas keluar Iya. ke toko-toko. Jadi ya mau apa nggak sih mau. ini cocokologi atau bagaimana? Nah ini saya jelaskan. Kita bicara sifat api aja, nggak usah kemana-mana. Kita lihat aja sifat api. Sifat api bagaimana? Api adalah materi yang mampu mengubah Semua elemen unsur lainnya. Kalau kita bicara contoh logam mentah, nah kita lihat cincin misalnya, logam mentah itu diubah menjadi cincin pakai api kan? Dia dilebur, dibentuk, dicetak. Dia butuh panas. Iya. So api adalah materi pengubah. Iya. Periode api, apalagi nanti 2025, tentang perubahan. Banyak sekali perubahan yang sudah terjadi sebelumnya. Contohnya adalah hierarki. Hierarki yang tadinya laki-laki sebagai pemimpin, sekarang sudah mulai berubah. Perempuan akan banyak muncul sebagai pemimpin. Oke. Gitu. Semakin banyak influencer wanita juga ya, otomatis. Oh jelas, jelas itu sudah mulai sejak COVID. Tuh, tentang Itu perubahan tadi berarti ya. cepat. Api itu bersifat cepat. Belum sampai situ dulu. Ya, itu statement yang sangat baik. Tapi kita masih di perubahan. Oke, perubahan. Perubahan. Yang terjadi di Indonesia apa? Ibu kota negara Indonesia. Iya, Berpindah 2024. IKN. Jadi di Pulau Kalimantan. Berubah kan? Iya. Terus apa lagi? Bali. Perubahan kan? Perubahan dan pergerakan. Nyambung guys. Perpindahan. Iya. Orang dari mancanegara berpindah ke bumi Indonesia kita. Terus mungkin orang dari kota-kota besar mulai pindah ke kota-kota lebih kecil ya. Dan itu akan sangat banyak di 2025. Atau sebaliknya. Yang saya maksud 2025 artinya setelah licun ya guys, setelah 3 Februari nanti. Gitu. Itu kalian akan rasakan sendiri. Dan apalagi percepatan. Jadi bisnis pun sudah banyak perubahan saat ini. Sudah tidak sama, gaya konvensional. Misalnya kalian dagang cuman diem aja tanpa mainin sosial media, itu nggak akan bisa. Gitu. Ya bisa aja, tapi berapa sih pendapatannya gitu loh. Jadi api itu juga tentang kreasi. Jadi kreasi akan sangat dibutuhkan, kecepatan akan sangat dibutuhkan, begitu loh. Terus makanan cepat saji juga akan semakin banyak nih. Of course. Iya, makin jadi ngetren gitu ya. Ya karena orang akan cenderung tidak sabar. Iya. Jadi ini pola yang terbentuk sejak adanya COVID sebetulnya. Kalian lihat 2024 tiba-tiba ada AR, VR, saya kurang paham lah ya. Jadi tiba-tiba ada robot, ada AI. Itu semua terjadi karena masuk periode api. Cocokologinya ya, saya bilang cocokologi. Mungkin kalian nggak percaya, monggo gitu kan. Terus orang juga di jalanan, di lalu lintas juga akan berkendara semakin cepat, semakin tidak sabaran. Cepat, jadi kesabaran menipis sebetulnya, lebih ke sana. Kesabaran menipis. Artinya juga gini, nafsu juga makin berapi-api, menggebu-gebu. Apa yang saya inginkan, katakan begitu, apa yang saya inginkan harus segera saya dapatkan sekarang. Lagi-lagi sifat api, cepat. Sekarang juga, begitu kan. Jadinya apa? Lebih cepat, lebih impulsif jadinya. Lebih teledor. Contoh saya dengan gampangnya minjem uang ke temen, atau yang paling marak lagi kalau kita bicara periode api, pinjaman online. Nah, pinjaman online. Lalu saat udah kejepit dengan hutang piutang, lagi-lagi kan secara psikologis kita berpikir maunya cepat. Apa yang terjadi? Jalan pintas lagi, bukannya berusaha cepat membayar, saking udah
mentok ya, kalau umumnya orang bilang mentok, sebenarnya bukan, karena maunya cepet. Iya. Karena nggak sabar, karena stres, depresi, stres, betul. depresi. Jadinya apa? Bunuh diri, shortcut, maunya cepat semuanya. Jadi tahun 2025 juga. Jadi kalian nggak usah heran, ini sebenarnya saya harusnya update ini dari awal, malah dari 2024 akhir tahun. Cuman saya belum sempet, sampai sekarang baru kesampaian ini. Jadi kurang keren jadinya gitu loh. Jadi coba saya udah post ini dari 2024, kan kesannya kayak peramal sakti gitu loh. Tapi yang harus kalian ketahui guys, ini bukan ramalan. Jadi ini kita membaca pergerakan dari hitungannya ada. Planet-planet, benda-benda langit yang kita sebutnya astrologi ini. Jadi ini ya kalau kalian nggak percaya ini, jangan percaya ramalan cuaca gitu. Ini kan sebenarnya itu. Dan tujuan ini bukan menakut-nakuti ataupun meramal, sama sekali bukan. Kita kayak mengantisipasi, memitigasi bagaimana cara kita menyesuaikan dengan keadaan yang akan kita hadapi ke depannya. Supaya kita lebih mempersiapkan diri untuk perubahan transformasi ini gitu. Ya. Nah, otomatis orang juga semakin tidak sabaran berkendara, pastinya kecelakaan juga akan semakin meningkat ya. Iya. Api juga sifatnya panas kan. Karena sifat panas tadi, kalau kita ngomong bumi, kita ngomong dunia yang kita tinggali ini, temperatur bumi akan jadi lebih panas. Siklus alam tidak seimbang karena lagi percepatan perubahan. Begitu. Potensinya terjadi kekeringan, kemarau berkepanjangan, kebakaran hutan akan sangat besar. Ini sayang sekali ya, lagi-lagi sudah terjadi. Seperti yang sudah terjadi di Amerika gitu. Jadi ada postingan di Amerika, banyak banget orang bilang kayak itu apa ya, kutukan dari sang pencipta, azab. Disangkut pautkan dengan karena Amerika mendukung Israel menjajah Palestina, seperti itu. Saya bilang jangan bersenang di atas kesusahan orang lain dulu gitu, karena sebenarnya ini tidak ada hubungannya ke sana. Wah, kalau Anda tetap mau berpandangan seperti itu, monggo, silahkan, saya hargain, saya hormatin. Tapi ya dari awal saya sudah bilang, ini akan jangan sampai apa ya maksudnya, ini akan terjadi di tanah kelahiranmu kok, akan terjadi di negaramu kok gitu loh. Semua akan terjadi gitu dimanapun. Tapi mungkin kan efeknya tingkat seberapa besar, seberapa berat itu setiap benua akan berbeda, karena kita itu hubungannya ke arah mata angin atau feng shui. Jadi akan banyak sekali bencana-bencana yang berhubungan dengan api yang sudah terjadi. Nah, contoh lagi guys, 2024 itu kan tadi saya bilang 2024 adalah awal mula dari periode 9 atau periode api. Coba kan ingat-ingat, kapan ada kecelakaan kendaraan yang langsung membuat kendaraan itu terbakar, kayak mobil kecelakaan kebakar, karena efek dari energi besarnya tahun gitu lalu, loh. Kalau energi tahun itu kecil, ini energi periode, dia per 20 tahun. Bayangin nggak, kalau 2024 aja efeknya sudah seperti itu, 2024, bayangkan 2025. Karena bukan kombinasi, tapi perpaduan antara periode api 20 tahun ditambah dengan tahun ular, 2025 tahun ular, yang mana ular adalah unsurnya api. Sehingga energi unsur apinya semakin besar guys. Api juga melebur atau melelehkan logam. Kalian lihat emas bagaimana? Ya, tidak stabil. Up and down. Terus inflasi uang. Gitu kan. Itu efek dari periode api. Dan bisnis-bisnis yang berunsur air akan banyak terpengaruh juga gitu. Memang kembali ke siapa ownernya, ya. Tapi umumnya yang akan ke elevate, ke enhance, apa bahasanya ya? Lebih dapat keuntungan lah, energi booster itu bisnis-bisnis yang berunsur api tentunya. Oh iya. Seperti kuliner. Karena kalau air kan bertentangan. Iya. Gitu. Bisnis berunsur api, misalnya apa, mungkin bisa dijelasin untuk yang nggak. Contohnya ya, saya nggak bisa jabarin banyak-banyak di sini. Ya. Contohnya restoran atau influencer kuliner tadi, atau produk kecantikan, kosmetik, pakaian-pakaian. Bukan cuma pakaian ya, beda. Kalau pakaian sama pakaian wanita yang konsepnya beauty, kecantikan tuh beda lagi. Itu ya itu api kalau kecantikan. Gitu. Sementara air ya simpelnya kayak kafe, laundry atau transportasi. Nah, transportasi kalau mobilnya logam, tapi travelnya itu kan bergerak. Nah, itu air. Beda ya, air itu bergerak tapi flow. Sementara api bergerak cepat, dia nyamber. Jadi yang nggak harusnya kena jadi kena gitu. Maksudnya gimana ngomongnya ya? Yang nggak ada hubungannya.
Jadi sifat cepat tadi udah saya jabarin ya, jadi tentang panas. Jadi orang cenderung lebih berapi-api juga karena sifat Lebih emosional. panas tadi, ya emosional, berapi-api. Agak beda emosional sama berapi-api. Kalau emosional udah pasti, senang itu emosi loh. Sedih itu emosi. Temperamental maksudnya. Iya, saya bilang lagi berapi-api. Jadi bisa langsung menghujat, langsung ambil keputusan. Misalnya yang dulunya kamu kesel sama orang update status, sekarang jadi mulai ngehujat depan dia. Yang tadinya ngehujat depan dia, mungkin kamu langsung mau pukul aja. Dan yang paling banyak terjadi, akan banyak terjadi ya saling bunuh. Pembunuhan, bunuh diri. Lagi-lagi bunuh diri lagi. Karena itu tadi, energi terlalu besar, terus maunya cepat, panas, Sebenarnya tidak juga stabil. awal tahun ini juga udah banyak terjadi tuh pembunuhan. Iya, karena transisi yang tadi saya bilang. Iya. Balik lagi kalau kita ngomong transisi ya 2024 pun kalau kita bukan ngomong tahun ular kayu kan udah masuk periode api. Oh, termasuk yang KDRT ya? Itu juga ada sedikit Iya, perubahan KDRT ya? juga otomatis kan tadi saya bilang hierarki perempuan jadi seolah di atas laki-laki. Yang dulunya KDRT itu laki-laki menganiaya Perempuan. wanita atau perempuan. Iya. Sekarang justru wanita Sebaliknya. yang menganiaya suaminya atau laki-laki. Saya langsung mau ke topik yang agak ekstrim ya. Tentang agama. Kenapa tuh? Pandangan orang tentang agama akan berubah. Maksudnya gimana? Jadi kalau sisi positifnya sebetulnya periode api dan tahun api, apalagi api makin besar kan, itu kan api adalah menimbulkan cahaya dia, Iya. cahaya. Yang terjadi apa? Spiritual awakening. Ini gelombang besar spiritual awakening. Semakin. Jadi yang tadinya hanya orang tertentu, sekarang dipaksa semua orang harus bisa aware, gitu. Jadi kebohongan-kebohongan yang sudah lama terjadi sejak 2024 dan akan terus setiap tahun berjalan akan semakin terungkap. 2025 akan terungkap besar-besaran. Termasuk yang baru-baru ini terjadi seperti terbongkarnya perihal makam apa makom? Ya jelas Palsu ya? makam. Yang sebenarnya Kalau makom apa yang palsu namanya juga makom. ya jadi padahal sebenarnya nggak ada apa-apa di situ. Positifnya adalah orang berpikir akan lebih kritis. Orang tidak lagi bisa dibodoh-bodohi. Contoh, isu tentang perdukunan, banyak yang kritis kan? Tapi lagi-lagi karena transisi, kritisnya juga belum bijak. Jadi seolah-olah gaib itu tidak ada. Jadi transisinya seolah-olah orang jadi bisa cenderung ke ateis. Gitu. Jadi bukan berarti bagus orang nggak percaya agama, tidak. Itu bukan hal yang baik. Karena transisi tadi gitu, semua permulaan pasti kita kan adjustment dulu, penyesuaian dulu. Penyesuaian pasti nggak enak, gitu loh. Nah yang terjadi sekarang, orang udah nggak segan menghujat pemuka-pemuka agama dari agamanya masing-masing. Dan konflik agama bukan lagi antara agama A dan B, tapi di dalam internal agamanya sendiri sudah bertentangan, gitu loh. Agama yang sama, gitu maksud saya. Dan antar pemuka agama dalam satu agama itu udah saling bertentangan, ada perseteruan, keributan, gitu. Otomatis yang tadi pandangan orang tentang agama sudah berubah. Banyak yang bukan nggak percaya ya akan banyak yang nggak percaya, tapi yang paling banyak terjadi itu orang mulai mencari jalan lain atas solusi hidupnya. Misalnya gampangnya gini, kalau dulu orang tua kita atau kita, generasi kita gelisah itu pasti nyarinya ritual keagamaan, mungkin sembahyang ya sesuai dengan agama masing-masing ya, ritual agama gitu, atau mencari pemuka agama. Tapi kan yang terjadi guys, ini seolah tidak lagi logis, tidak relevan, seolah ya, bukan saya bilang tidak relevan gitu. Termasuk juga saat kita berkonsultasi dengan pemuka agama, pandangannya sempit karena responnya hanya secara dogma, tidak tanpa mau berusaha memahami keluhan si individunya, si umatnya. Apalagi juga ditambah lagi pemuka agama sekarang banyak yang menyimpang perbuatannya. Itu udah tidak bisa lagi disebut role model, gitu. Akhirnya yang disebut role model tadi secara spiritual akan bergeser ke orang-orang yang mendalami ilmu-ilmu spiritual universal. Ingat ya, spiritual universal akan melonjak naik peminatnya, gitu. Jadi orang akan lebih ke yang logis, misalnya ada masalah beban pikiran, misalnya meditasi, atau ikut seminar-seminar yang
apa ya, memperbaiki kualitas psikologinya, olah nafas ataupun hipnoterapi seperti itu. Gitu. Jadi ya kalian boleh buktiin sendiri. Kalau dulu kan misalnya ada postingan yang miring atau negatif tentang salah satu pemuka agama. Pasti isi komennya kan ngehujat yang ngepost. Yeah. Atau ada yang komen nambahin negatif lagi tuh dihujat semua tuh. Sekarang enggak, komennya berbondong-bondong semakin menyudutkan si pemuka agama. Gitu ya, harapan saya semoga jangan sampai juga orang jadi tidak percaya agama gitu. Bukan seperti itu gitu loh. Jadi sebetulnya periode api ini kita dipaksa untuk mandiri mempelajari kitab suci dari agama yang kita percaya masing-masing. Nggak dependen lagi. Lebih kritis lah ya. Iya. Nah, kritis ini juga dipengaruhi sosial media. Lagi-lagi tentang periode api, perubahan dan teknologi. Orang sekarang terlalu mudah untuk dapat informasi. Sementara Dan ini juga menciptakan mental gratifikasi. Kamu pengen apa? Dulu coba kamu ingat-ingat zaman kamu sekolah, kita harus ke perpustakaan atau susah payah nyari bukunya, selesaiin satu bukunya. Effortnya lebih. Betul. Sekarang tinggal buka YouTube, kadang-kadang nggak usah dicari reels muncul atau apa. Dan yang bahayanya source-nya belum tentu bisa dipercaya, belum tentu benar. Ya segampang, tapi ya anyway segampang itu. Iya. Segampang itu kita untuk dapat informasi sekarang. Gitu. Akhirnya ya apa ya, informasi tersebar juga begitu cepat gitu loh. Kebohongan terbuka begitu cepat. Gitu. Yang dulu tidak terbongkar berpuluh-puluh tahun sekarang akan kebongkar. Gitu. Dan ya benar yang kamu bilang, orang yang tadi saya bilang kan mental gratifikasi. Terlalu mudah, terlalu cepat, dan belum tentu juga informasi itu benar. Otomatis fitnah juga akan lebih cepat tersebar karena kecepatan tadi, sifat kecepatan dari api. Sifat cepat dari unsur api ini secara filosofi lagi-lagi, orang akan cenderung boros. Karena impulsif. Ya, impulsif. Mudah. Dulu kalau kita mau lihat barang-barang harus ke toko, ke pasar. Sekarang tinggal check out. iklan dulu, ya kan? Suka check out. Segampang itu untuk ngeluarin uang, dan memang segampang itu dulu. Mungkin harus pakai cash apa, sekarang tinggal klik, tinggal pencet aja. Gitu, nggak ada uang, pinjol balik lagi. Hiburannya judi online, stres, pusing, nggak ada yang bisa bantu, bunuh diri. Tentunya akan meningkatkan sifat ceroboh ya, sifat ceroboh. Makanya kecelakaan itu mungkin nanti akan saya munculkan video dari Instagram pribadi saya tentang saya baca 2024 awal. Itu kecelakaan terjadi di dalam berkendara ya, maksud saya ya, di darat, laut maupun udara. Kenapa? Kelalaian. Jadi manusia cenderung lalai, tidak teliti, tidak fokus, bercabang pikirannya karena energi dari api. Jadi yang bencana-bencana yang berhubungan dengan 2024 tadi saya lanjutin, ada gempa, tanah longsor, bencana-bencana air juga, banjir, banyak banget bencana-bencana musibah yang disebabkan oleh human error, kelalaian. Itu semuanya hubungannya adalah elemen api. Nah, sekarang sudah mulai. Jadi mulai tahun ini ke depannya kita akan lihat pertumbuhan teknologi yang masif, pesat, juga wanita yang lebih mendominasi. Wanita sebagai pemimpin ini nanti akan semakin kuat, bermunculan juga produk-produk kecantikan, fashion, segala macam. Jadi gue terusin lagi efek dari periode api, selain ada perubahan secara, ibaratnya perubahan hierarki gitu. Jadi perempuan lebih mendominasi dibanding laki-laki, politik, ekonomi akan dikuasai wanita. Api bergerak cepat kan, jadi hubungannya dengan teknologi, pertumbuhan teknologi yang sangat cepat. Kayak kita bisa lihat dari awal 2024 kayak gimana tuh, muncul ada teknologi inilah itulah, termasuk api itu membuat kita kehilangan keseimbangan. Orang akan lebih fokus mengejar popularitas, keduniawian. Pokoknya bakal banyak banget yang stres di periode api dari sekarang dan kedepannya. Kita bisa lihat juga yang kemarin setelah pilpres, caleg, itu banyak banget kan bermunculan orang-orang yang stres. Ini akan, apalagi kan mulai nggak seimbang kan. Jadi antara kesadaran spiritual sama kita ngejar dunia dengan pertumbuhan teknologi yang juga ganggu keseimbangan kita dalam bersosial, ini juga memperparah kemungkinan dan potensi-potensi stres yang muncul nantinya. Kalau mungkin dulu kita stres bisa selesai sendiri dengan kepercayaan kita, iman, agama. Nanti itu
jadi muncul juga orang-orang secara individu kesadaran religi itu berkurang, spiritual orang-orang berkurang, tapi jadi ada pasar spiritual. Kayak misalnya banyak healer, kayak yang udah muncul juga ada banyak retret meditasi segala macem kan. Karena semuanya udah nggak seimbang nantinya. Orang bakal banyak banget yang stres, jadi sifatnya nggak sabar, banyak banget konflik jadinya, emosi orang cenderung lebih meledak-ledak. Kebijakan pemerintahan atau gimana? Enggak. Oh ya, overall Kan ini perubahan pemimpin, pasti perubahan yang lain ya mengikuti. kebijakannya plus minus. Banyak yang kurang bisa diterima masyarakat, banyak kebijakan-kebijakan ekstrim. Tapi di luar itu ya mudah-mudahan justru karena kita masuk bagian Asia ya, Indonesia justru cenderung baik-baik saja. Gitu lah. Terus overall Asia itu akan lebih baik dibanding yang di bagian barat Eropa. Secara ekonomi begitu. Dan karena itu juga, karena perubahan itu tadi, ini sangat besar resiko loh ya saya bilang. Saya nggak ada bilang sesuatu yang pasti dari tadi. Tapi ya boleh dibuktikan terjadi atau tidak gitu loh. Kalau ini ya tentunya kita sama-sama berharap dan berdoa lah jangan sampai terjadi. Resiko peperangan, perang dunia. Gitu. Ya mudah-mudahan kan perang ini kan lagi-lagi perubahan kan. Mudah-mudahan perangnya dengan cara yang berbeda. Dengan cara lebih positif mungkin. Bukan nggak positif sih nggak mungkin, nggak mungkin. Ya yang saya khawatirkan juga bisa ke arah senjata biologis lagi. Kayak bermain dengan virus. Deh. Ya. Udah cukup berapa tahun yang lalu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya? Mungkin banyak yang nanya ya, sio-sio yang beruntung dan kurang beruntung di tahun ini. Untuk sesi hari ini kita nggak akan bahas itu karena itu sebenarnya kita harus jelasin secara detail. Tapi mungkin Jenis, coba yang kamu tahu sio apa yang bagus di tahun 2025? Sio yang bagus tahun 2025 diantaranya itu ada sio tikus, sio ayam. Oke. Sio tikus dan sio ayam ya? Iya. Oke. Kalau yang kamu tahu, kenapa dengan sio tikus? Sio tikus ini dia akan mendapatkan lebih banyak peluang-peluang positif dalam berkarir, mencari rezeki di tahun 2025. Peluang bertemu orang-orang senior atau mentor-mentor yang bisa membimbing mereka. Cenderung mudah untuk ketemu orang-orang yang memuluskan jalannya mungkin ya, atau rencana-rencananya ya. Ya, dan istilahnya karismanya juga akan lebih terpancar, mungkin orang bisa lebih mempercayai mereka gitu. Itu sio tikus. Ya. Gimana dengan sio ayam? Sio ayam memiliki peluang untuk mempunyai properti yang baru di tahun ini. Properti itu mungkin bisa rumah atau kendaraan baru atau aset-aset lah ya. Sama karismanya juga akan lebih mudah dipercaya orang. Terus juga peluang untuk mendapatkan jabatan atau kenaikan pangkat tahun ini juga cukup besar. Gitu. Jadi gini guys, penjelasannya mungkin tentang karisma tadi ya. Apa hubungannya karisma? Ya karisma itu artinya gini, dengan mungkin sifat dia yang menyenangkan. Yang tadinya mungkin dia cuek dengan penampilan, dia lebih peduli dengan penampilannya. Yang tadinya mungkin dia kurang disiplin, lebih disiplin. Wibawanya seperti itu. Jadi kualitas dirinya ada peningkatan dan itu juga sangat menarik simpati. Jadi baik dari penampilan fisik maupun secara energi yang dia pancarkan sangat mempengaruhi orang untuk bersimpati dengan dia seperti itu ya. Untuk lebih percaya sama mereka, mungkin diberikan tanggung jawab yang lebih besar gitu, dan sebagainya. Iya. Itu kan yang bagus. Mungkin orang bilang Chong. Sebenarnya sempit kalau ngomong Chong, karena kalau kita ngomong clash ada Sing, ada Chung, ada Po, ada Hai. Sing, Chung, Po, Hai. Lebih tepatnya sebenarnya benturan dengan energi Tai Sui. Ya. Jadi 2025 ini ya itu pun simbolis sebetulnya. Dewa jenderal ya? Tai Sui. Ya dewa jenderal. Kan ada 60. Nah, mungkin yang percaya biasanya kan ya tiap tahun ganti. Ganti dia dari 60 sosok dewa tersebut. Jadi ini simbolis guys, bukan
Bukan berarti dewa ini marah ke yang Chong jadi dia suwe gitu, enggak. Lebih, ini lagi-lagi ilmu astrologi sebetulnya. Jadi pergerakan benda-benda langit, nah itu memancarkan energi tertentu. Gitu, efeknya ya tentunya terhadap sio-sio tertentu lagi. Jadi ini juga nggak bisa sempit gini. Sebenarnya kalau kita ngomong ini kan ilmu metafisika ya. Metafisika ada banyak sekali. Kalau saya nggak salah akarnya dari I Ching. Dari I Ching jadi ada Qimendunxia, ada Cui Tosu, ada Patse. Nah kalau di Patse itu kan kita lihat mungkin bukan cuma Patse yang pakai ini ya, tapi yang pasti kalau Patse kan Pa artinya 8, Se artinya karakter. Jadi 8 karakter karena ada bacaan dari batang langit 4 dan cabang bumi 4 juga. Jadi maksudnya kita lihat dari tahun kelahiran, energi tahun kelahiran, bulan kelahiran, hari kelahiran dan jam kelahiran. Nah itu kenapa banyak yang komplain, kok nggak relate sama saya ya, kan saya show ini gitu. Kita nggak bisa lihat cuma tahunnya aja. Karena contoh kamu ya, yang Tai Sui kan show monyet, macan, ular, dan babi. Nah katakan kamu punya salah satu dari show itu, kan jelek ya. By the way kita berdua kena ya. Nah, tapi kalau di pilar lainnya ternyata show-show yang menguntungkan, ini kan nggak akan terlalu terasa gitu loh guys. Pilar lain itu maksudnya pilar bulan, pilar hari, pilar jam ya? Iya, jadi dari itu kan sio itu kan orang cuma baca dari tahun kelahiran kebanyakan. Padahal dari bulan dan hari dan jam kelahiran itu ada sionya juga. Tiap orang kan berbeda-beda ya. Betul, jadi makanya tiap jadi sempit. manusia punya 4 sio sebenarnya. Iya, bisa jadi. Bisa juga di 4 pilar sionya sama semua. Bisa dia monyet 4 sio monyet gitu bisa. Gitu. Makanya jadi kayak horoskop guys. Kalau kita cuma baca, oh kamu orang sio macan di tahun ini begini, nggak bisa. Iya, nggak semua yang sio macan begitu gitu. Kayak zodiak jadinya. Nah, zodiak pun itu sempit juga. Sebenarnya kan ilmu dalamnya itu astrologi namanya. Kalau cuma zodiak baca Gemini, sifatnya gini yang mungkin 70% orang relate, tapi sisanya kan nggak sama sekali bahkan gitu loh. Gitu. Tadi apa sih yang dibahas? Show yang Chong Tai Sui ya? Ya, mungkin untuk show yang kena Tai Sui tadi di kesempatan lainnya ya kita bahas ya, karena kita bahas lebih detail lagi. Harus lebih detail. Ya, ini takutnya kepanjangan. Ya, untuk yang ya gini. Jadi kesimpulannya tahun ular kayu atau 2025 energinya akan cenderung kesimpulannya panas ya. Panas, cepat, membara, berapi-api, banyak perubahan yang artinya tidak stabil. Contoh ganti-ganti pasangan itu perubahan. Berarti efeknya bisa ke putus hubungan, perceraian, berganti pekerjaan, berganti tempat tinggal, apalagi pikiran melayang-layang kemana-mana. Ganti usaha mungkin. Ya sama. Ya berganti usaha yang tadinya usahanya bagus kok tiba-tiba jadi jelek, menurun performanya. Atau sebaliknya yang tadinya jelek jadi bagus. Gitu. Jadi hidup ini ya seperti roda berputar, ada siklusnya guys. Nggak selamanya orang bagus-bagus sampai dari lahir sampai meninggal itu tidak mungkin. Mungkin tahun ini kurang bagus, tahun depan bisa jadi jadi bagus. Kalian jangan khawatir, jangan gusar. Itu hanya energi saja. Nanti ada waktunya usaha kalian berbuah, ada waktunya muncul tahun yang baik gitu. Jadi penjelasannya gini, usaha harus terus berusaha. Tapi perubahan tahun itu yang disebut hoki sebetulnya. Gitu loh. Ada orang memang dasarnya hoki, ada yang biasa-biasa aja. Tapi tetap ada tahun hoki, ada yang tahun yang kurang bagus gitu loh. Sempitnya orang bilang Chong ya, nggak juga. Chong itu nggak selamanya jelek. Gitu loh. Contoh Chong itu bisa menyebabkan pernikahan karena perubahan. Chong itu clash, benturan, terbuka atau bergerak sehingga ada pindah tempat tinggal, pindah sekolah, keluar negeri atau menikah begitu. Jadi nggak selamanya jelek, nggak sempit. Kesimpulannya memang kita harus bisa cepat. Memang bisa cepat. Tapi mesti jaga tetap balance. Tapi itu dia. Kecepatannya seberapa? Jangan terlalu ngebut juga. Ini filosofi ya guys. Kalian bisa bayangkan sendiri dengan kehidupan kalian masing-masing gitu loh. Misalnya ini teknologi, zaman teknologi kan. Percepatan teknologi. Kalian kalau dagang cuman ya konvensional yang tadi saya bilang, cuman buka lapak, kaki lima, diem. Tentunya akan lebih lambat perkembangannya dibanding kalian punya toko online atau memasarkan diri secara online. Begitu, itu contohnya. Jadi harus cepat kan gitu loh. Bagaimana orang cepat mengenal produk kalian atau kalian sebagai figur gitu. Tapi di satu sisi hati-hati, ini bisa melelahkan kan gitu. Saat kita berusaha cepat, nah ini kita jadi bisa kecapean. Jadi tahu kapan harus cepat dan mengimbangi dengan istirahatnya. Gitu. Filosofi ya guys ya. Betul. All about balance. Ya makanya simbolnya kan
di ilmu ini yang akarnya dari Tao pakai simbol yin dan yang. Yin dan yang artinya yang baik belum tentu selamanya baik, yang buruk tidak selamanya buruk. Contoh, saya tegas. Saya tegas itu mungkin keras, tapi karena saya tegas, orang cenderung bisa segan sama saya. Tapi kalau saya kebablasan, saya jadi kasar, bukan tegas lagi. Artinya tegas itu perlu kan, gitu loh. Mungkin sebagian orang ada yang agak sampai takut misalnya. Tapi ya nggak selamanya jelek. Saya jadi cenderung tidak mudah untuk dilecehkan orang. Sebaliknya, kita selalu bersikap lembut, baik hati, lembut, dermawan. Akhirnya apa? Dimanfaatkan orang, dilecehkan orang. Jadi hidup ini tentang keseimbangan, guys. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Tutup nih. Oke. Terima kasih sahabat Atmayatra. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, nantikan konten-konten kita berikutnya yang lebih menarik dan bermanfaat. Ya, komen juga ya guys, kasih masukan ke kita, mungkin kekurangan kita ataupun ada konten-konten yang kalian mau request apa yang mau dibahas, silahkan monggo. Boleh banget. Oke, thank you so much. Salam Rahayu. Rahayu.